Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, namaku Aurelia Azahra. Di sini aku akan meliterasikan tentang satu novel yang berjudul Sang Buku. Di sini dia menjelaskan tentang proses Ki Hajar Dewantara. Terbit buku ini yaitu tahun 2015. Pengarangnya yaitu Hidar Musyafa, berada di kota Jakarta, dan penerbitnya yaitu Imania, serta tebal halamannya 420 halaman. Buku Sang Buku karya Hidar Musyafa merupakan novel biografi Ki Hajar Dewantara yang berisikan kehidupan, pemikiran, serta perjuangan beliau dalam mendirikan Taman Siswa. Memiliki nama asli Raden Mas Soewardi, putra dari Karjeng Pangeran Harjo Swiningrat dan Raden Ayu Sadijah. Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada 2 Mei 1889. Meskipun orang tua Raden Mas Soewardi masih keturunan langsung dari Sri Paku Alam III, mereka tidak diperbolehkan tinggal di dalam istana Pura Pakualam. Hal tersebut dikarenakan ayahnya menentang pemerintah Belanda, sehingga Gubernur Jenderal Belanda menyingkirkan keluarganya keluar dari istana Pura Pakualam dan ditempatkan di salah satu puri yang terletak di timur istana. Itu sebabnya Raden Mas Soewardi memiliki kesempatan dengan bergaul dengan teman lainnya. Ayahnya merupakan sosok yang sangat taat pada agama. Itu sebabnya Raden Mas Soewardi melaksanakan pendidikan di pondok pesantren. Setelah 7 tahun menempuh pendidikan, akhirnya Raden Mas Soewardi melanjutkan sekolahnya di Quake School, yang mana sekolah tersebut menyiapkan murid-muridnya menjadi guru. Dan selanjutnya Mas Soewardi terus berganti sekolah hingga pada saatnya Soewardi pindah sekolah ke Stovia, yaitu sekolah kedokteran satu-satunya milik Government Hindia Belanda. Sebagai pelajar yang peduli dengan kepentingan rakyat, maka mereka belajar pada seorang Indo yang sangat peduli dengan kesengsaraan rakyat kecil yang bernama Dawes Dekker. Mereka saling berdiskusi di rumah Dawes Dekker terkait dengan tujuan mendirikan organisasi kebangsaan. Hingga pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Ayahnya melihat putra-putranya bergabung dalam perkumpulan peduli nasib wong cilik itu sangat bangga. Aktif di organisasi dan diamanahi menjadi seorang propaganda, ternyata tidak berjalan mulus dengan pencapaian akademiknya, karena nilai Raden Mas Soewardi ini terlalu jelek. Singkat cerita, kemudian Raden Mas Soewardi bekerja menjadi tenaga ahli kimia di sebuah laboratorium pabrik gula Kalibogor. Tidak berselang lama, Soewardi menyatakan keluar dari pekerjaan tersebut karena sudah tidak kuat menyaksikan tindakan orang-orang Belanda yang memperlakukan buruh dengan sewenang-wenangnya. Sudah tidak sejalan dengan awal tujuan didirikannya Budi Utomo, Raden Mas Soewardi dan kakaknya Sujapranoto bergabung dengan perkumpulan Serikat Islam. Beberapa bulan bergabung, Raden Mas Djokroaminoto mengangkat Soewardi menjadi ketua Serikat Islam cabang Bandung. Tidak hanya itu, Raden Mas Soewardi bersama Tijop Mangkosomo dan Dawes Dekker mendirikan sebuah organisasi politik yang diberi nama Insect Partij. Sayangnya, Insect Partij tersebut perkumpulan atau organisasi yang keberadaannya dilarang oleh Government Hindia Belanda. Sehingga baru 6 bulan didirikan, organisasi tersebut dibubarkan. Semua hal ia lalui dan ia coba. Sampai pada akhirnya 3 Juli 1922, Raden Mas Soewardi mendirikan sekolah yang bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Dalam dunia pendidikan, Raden Mas Soewardi lebih mengedepankan 3 ajaran pokok yang kemudian disebut 3 fatwa pendidikan Taman Siswa. Pada 23 Februari 1928, tepatnya pada usia ke-40, beliau mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa Soewardi Swiningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Singkat cerita, Ki Hajar Dewantara kemudian diangkat sebagai Menteri Pengajaran Indonesia yang saat ini dikenal sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Soekarno. Berkat jasa-jasa beliau juga dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Dan beliau juga dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional, serta setiap hari kelahiran beliau pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta yang dimakamkan di Taman Wijaya. Sebagai rasa hormat, wajah beliau diabadikan pemerintah ke dalam uang pecahan sebesar Rp20.000. Biografi penulis. Haidar Musyafa lahir dalam keluarga yang sederhana di Sleman, 29 Juni 1986. Baginya kehidupan ini tak lain hanyalah ladang untuk berbagi kemanfaatan bagi sesama, berbagi kebajikan, berbagi ilmu, berbakat dari keyakinan itulah kemudian ia menekun tulis-menulis yang menjadi salah satu pendiri Sahabat Pena Nusantara atau SPN. Kelebihan buku dalam buku ini diceritakan juga tentang tokoh-tokoh besar dan inspiratif seperti Tidjo Mangkusomo, Sutomo, Dewesdeker, dan lain sebagainya. Organisasi besar pun turut diceritakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indesh Partij, Bumi Putra, dan lain-lainnya, serta menceritakan pula secara detail detik-detik Indonesia merdeka. Dari buku ini yaitu dalam buku ini terdapat begitu banyak bab yang disusun sehingga pembaca buku cukup bosan membacanya. Dalam buku ini penyampaian informasi historis yang dipaparkan juga terlalu kental sehingga mirip dengan buku sejarah. Namun hal itu mungkin juga bisa dianggap sebagai kelebihan karena alur yang diceritakan lebih jelas. Kesimpulannya yaitu, buku motivasi ini layak dibaca di seluruh lapisan masyarakat, terlebih untuk pendidikan agar dapat memperbaiki atau mengembangkan metode pengajar.